Bab 375. Rampok. Di lapangan, setelah Miley mengambil tindakan, semua orang tercengang. Tampak jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Miley akan menyerang tiba-tiba. Dan manajer Su, yang belum sepenuhnya mati, juga menatap Miley, matanya terbuka lebar dan penuh ketidakpercayaan. Dia juga tidak menyangka Miley akan bertarung, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, beberapa master tiba-tiba muncul, semuanya dari kamar dagang Taihe. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan Miley dan yang lainnya. Pria tua berjubah hitam itu melirik Miley dan yang lainnya, dia sedikit mengernyit, "Kalian dari Akademi Daoi?" Miley mengangguk, "Ya, kami dari Akademi Daoi." Orang tua berjubah hitam menatap Miley, "Mengapa kamu ingin membunuh orang kamar dagang Taihe?" Miley mencibir, "Senior, kamu harus menanyakan ini padanya." Ekspresi orang tua berjubah hitam itu menjadi lebih dingin, "Kamu minta aku bertanya pada orang mati?" Miley tersenyum malu-malu, "Maaf, aku lupa dengan ini. Masalahnya begini, 2 hari yang lalu, aku datang ke kamar dagang untuk membeli barang, jadi manajer Su minta aku untuk menyerahkan 200.000 kristal murni ungu membuat deposit lebih dulu, dan aku melakukannya. Namun, saat aku datang hari ini, dia bukan hanya tidak memberi barang yang aku minta, tetapi dia juga memeras aku 10 juta kristal murni ungu." 10 juta kristal murni ungu. Mendengar kata-kata Miley, kelopak mata orang tua berjubah hitam itu melonjak. 10 juta kristal murni ungu. "Kamu yakin?" Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja. Senior, aku tidak punya persyaratan lain. Selama kamar dagang kamu memberi aku kompensasi 10 juta kristal murni ungu, aku akan pergi." "Bayar 10 juta kristal murni ungu." Orang tua berjubah hitam itu tertawa marah, "Menarik sekali, ada orang datang memeras kamar dagang Taihe aku hari ini menarik." Miley berkata dengan suara rendah, "Kamar dagang Taihe tidak berencana menggantinya." Orang tua berjubah hitam mencibir, "Kamu pikir kamar dagang Taihe aku mudah ditindas? Kamu..." Pada saat ini, Miley tiba-tiba berkata, "Rampok semuanya, jangan sisakan apapun di kamar dagang Taihe." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan bergegas menuju orang tua berjubah hitam itu. Melihat adegan ini, Geralt dan yang lainnya tampak kaget, merampok kamar dagang Taihe. Saat semua orang kembali sadar, Miley sudah melawan orang tua berjubah hitam itu. Geralt dan yang lainnya saling memandang, dan segera, ekspresi Geralt menjadi sedikit muram. "Kamar dagang Taihe menggertak Akademi Daoi kami, pukul dia." Suara itu jatuh, semua orang bergegas. Di Akademi Daoi, di Aula Daoi, tetua utama tiba-tiba duduk dan menatap seorang lelaki tua di depannya dengan tidak percaya. "Apa yang kamu katakan?" Dia membawa murid-murid lembaga internal pergi merampok kamar dagang Taihe. Orang tua itu mengangguk, "Ya, mereka sudah bertarung dengan kamar dagang Taihe. Masalahnya sangat besar, dan banyak orang di kota sudah memperhatikan." Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa dia ingin merampok kamar dagang Taihe?" Orang tua itu berkata, "Katanya dia pergi ke kamar dagang Taihe untuk membeli beberapa barang, dan seorang manajer kamar dagang Taihe menelan uangnya. Masalah ini harusnya benar, namun pasti tidak sampai 10 juta kristal murni ungu. Pasti orang ini sengaja memeras kamar dagang Taihe." Bicara sampai di sini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang ini benar-benar bernyali besar. Tetua utama berkata dengan suara rendah, "Tidak hanya bernyali besar, tetapi juga licik." Orang tua itu memandang tetua utama, "Apa maksudmu?" Tetua utama terkekeh,
ini awalnya masalahnya sendiri, tapi sekarang dia telah menjadi masalah anggota kamar dagang Taihe dengan Akademi Daoyi aku. Setelah mengatakan itu, dia bangkit, ayo pergi lihat. Kamar dagang Taihe, Mile dan yang lainnya telah bertarung dengan kamar dagang Taihe. Segera setelah perang dimulai, kamar dagang Taihe benar-benar ditekan. Gerald dan yang lainnya juga dengan panik merampok barang-barang di kamar dagang Taihe di bawah saran Mile. Pada awalnya, Gerald dan yang lainnya ragu-ragu, tetapi segera, mereka bahkan lebih gila daripada Mile. Kamar dagang Taihe awalnya adalah kamar dagang terbaik di kota Daoyi, mana mungkin barang-barang di dalamnya biasa-biasa saja. Orang tua berjubah hitam yang melawan Mile terkejut dan marah. Yang mengejutkan adalah dia tidak menyangka, hanya pertempuran antara Mile alam Archon sejati, tetapi kekuatannya sangat menakutkan, dan yang membuatnya marah adalah sebagian besar barang di kamar dagang Taihe telah dijarah oleh Gerald dan yang lainnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, berhenti. Suara itu jatuh, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Mile dan yang lainnya. Kerumunan berhenti. Mile mendongak, di udara, seorang pria paruh baya berdiri dengan tenang, dan pria paruh baya itu menatapnya. Pria paruh baya itu menatap Mile, Akademi Daoyi memberikan keberanian padamu. Suara itu jatuh, tekanan yang tak terlihat tiba-tiba turun dari langit, menekan Mile. Mile hendak menyerang, saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah tetua utama. Tetua utama melambaikan tangan kanannya dengan ringan, tekanan tak kasat mata itu segera menghilang. Tetua utama muncul di depan pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Lendra, semoga baik-baik saja." Pria paruh baya bernama Lendra Song memandang tetua utama dengan dingin. "Tetua utama, Akademi Daoyi secara terang-terangan datang merampok kamar dagang Taihe aku, bagaimana kamu menjelaskannya?" Tetua utama menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saudara Lendra, ini bukan kasus kamar dagang Taihe kamu. Siswaku datang ke kamar dagang Taihe kamu untuk membeli barang, dan manajer kamar dagang Taihe kamu mencoba memerasnya. Masalah ini, tindakan kamar dagang Taihe kamu sangat tidak pantas." Lendra sedikit mengernyit, dia berbalik melihat orang tua berjubah hitam di bawah, dan orang tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak tahu masalah spesifik." Setelah mengatakan itu, dia berbalik melihat wanita cantik yang berada tidak jauh, bagaimana situasi sebenarnya. Wanita cantik itu ragu-ragu. Melihat ini, wajah orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, tetua utama yang berada tidak jauh tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Lendra, masalahnya sangat jelas, benar kan?" Mendengar kata-kata itu, wanita cantik di bawah berkata dengan cepat, "Tidak, meskipun manajer Su menerima 200.000 kristal murni ungu darinya, tetapi dia tidak memeras 10 juta kristal murni ungu darinya." Begitu pernyataan ini keluar, wajah Lendra tiba-tiba menjadi jelek, dan ada suara ejekan dari sekeliling. "Hitam. Kamar dagang Taihe benar-benar hitam." Lendra tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, wanita cantik itu berubah menjadi setumpuk daging cincang. Lendra melirik dingin ke arah Mile di bawah, dan akhirnya, dia menatap tetua utama, "Selamat kepada akademimu karena mendapatkan siswa yang luar biasa." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di bawah, Mile buru-buru berkata, 10 juta kristal murni unguku." Tetua utama muncul di depan Mile, dia melirik Mile, "Ambil saja yang terlihat di mata." Mile berkata dengan suara rendah, "Mereka memerasku, bagaimana bisa membiarkan begitu saja?" Tetua utama mengerutkan sudut mulutnya,
kamu telah merampok sebagian besar kamar dagang, kamu sudah untung. Sudah untung. Milei memikirkannya sebentar, sepertinya benar juga. Pada saat ini, tetua utama tiba-tiba berkata, Milei, kamu melakukan ini, apa kamu tahu kamu akan menyinggung kamar dagang Taihe? Milei tersenyum dan berkata, tetua utama, bukan aku yang membuat masalah, tapi kamar dagang Taihe ini memerasku, aku tidak tahan. Tetua utama melirik Milei, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika tidak ada hal lain di masa depan, usahakan untuk tidak meninggalkan akademi. Kali ini kamar dagang Taihe telah mengalami kerugian besar, mereka mungkin tidak akan berhenti. Milei mengangguk, aku mengerti. Tetua utama mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Milei membawa Gerald dan yang lainnya kembali ke Akademi Daoi. Di rumah kayu Milei, semua orang berkumpul dan duduk mengelilingi meja, membagi hasil rampasan. Gerald berkata sambil tersenyum, kali ini, kita mendapatkan total 6 juta kristal murni ungu, termasuk 49 harta karun alam langit dan sejumlah harta karun langit dan bumi. Perkiraanku, sekitar hampir 2 juta kristal murni ungu. Total 8 juta. Milei tersenyum dan berkata, Gerald, kamu bagi, semua saudara mendapat bagian. Gerald tersenyum, kemudian mulai berbagi. Dia pertama kali memberi kepada Milei, tetapi Milei mengerutkan kening, apa maksudmu? Dia mendapat 3 juta kristal murni ungu. Gerald berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, alasan mengapa aku mendapat begitu banyak kali ini semua karena kamu, usahamu paling besar, tentu saja kamu harus mendapatkannya. Kami tidak keberatan. Semua orang mengangguk, tidak mengungkapkan pendapat. Tapi Milei menggelengkan kepalanya, jika tidak ada saudara-saudaraku, aku tidak akan bisa menekan kamar dagang Taihe sendirian. Setiap orang memiliki kelebihan, bagi secara rata. Gerald ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Milei berkata dengan nada serius, bagi rata ya bagi rata, lakukan saja. Melihat Milei begitu tegas, Gerald ragu-ragu, lalu mengangguk. Segera, semua orang membagi kekayaan, dan di rumah bambu, semua orang tersenyum cerah di wajah mereka. Dengan kekayaan ini, bisa dibilang mereka tidak akan kekurangan kristal murni ungu dalam waktu singkat. Dan kali ini, posisi Milei di hati semua orang juga sedikit berubah. Setelah semuanya pergi, Milei datang ke gedung senjata ajaib Akademi Daoi. Ada banyak harta karun langka yang tersimpan di sini. Dan tujuannya kali ini adalah untuk datang dan lihat apakah ada sarung yang cocok. Begitu sampai di gerbang gedung senjata ajaib, dia dihentikan oleh seorang lelaki tua. Orang tua itu melirik Milei, apakah ada token masuk? Milei tercengang, token masuk? Token masuk apa? Orang tua itu melirik Milei, tidak ada, untuk apa kamu datang? Milei memikirkannya sebentar, lalu berkata, token masuk ini minta sama siapa? Orang tua itu berbisik, pergi minta sama tetua utama. Milei tersenyum dan berkata, baik, aku akan pergi cari tetua utama. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Orang tua. Aula Daoi. Milei mencari tetua utama. Tetua utama menatap Milei di depannya, kamu ingin pergi ke gedung senjata ajaib? Milei mengangguk. Tetua utama bertanya, pergi buat apa? Milei berkata, cari barang. Tetua utama mengerut sudut matanya, kamu anggap gedung senjata ajaib itu tempat apa? Bisa pergi sesuka hati. Milei berkata sambil tersenyum, aku mengerti, jika ingin masuk, harus ada beberapa syarat, tetua utama mungkin bisa mengatakannya. Tetua utama berkata dengan suara rendah, tidak ada syarat yang sulit,
selama kamu berjasa demi akademi, kamu bisa masuk. Berjasa. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, aku telah memberikan kontribusi untuk akademi. Tetua utama memandang Miley dengan sedikit terkejut, kapan kamu berkontribusi untuk akademi? Miley berkata dengan nada serius, Tetua utama, apa pendapatmu tentang aku, Miley? Tetua utama melirik Miley, kemudian berkata, bakat bagus, kekuatan bagus, dan kekuatan tempur juga luar biasa, langka. Miley berkata dengan serius, Tetua utama, bukan aku narsis, seorang jenius seperti aku, bergabung dalam Akademi Dao ini sudah merupakan kontribusi untuk akademi. Dan itu kontribusi yang sangat besar. Tetua utama tercengang saat mendengarnya. Bersambung.